Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua ya. Oke, Gua Yudi dan di sini Adi tentunya. Halo, Di- apa kabar Yud? di channel YouTube Gibain Bola kita ya. Iya. Mungkin kalian semua udah lama nggak ngeliat kita nih. Ya, kita baru tampil lagi ya. Iya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya untuk kalian semua tentang timnas Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja di Iya, sekarang. betul. Tidak baik-baik saja semenjak kita tidak lolos ya. Tidak lolos dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya kekalahan berturut-turut yaitu antara Indonesia lawan Arab dan Indonesia lawan Irak juga seperti itu. Padahal kemarin kan kita peluang kita 90% yang untuk lolos. Iya, seperti Tapi ya mau gimana? Pasti kita berdua dan juga kalian semua pencinta sepak bola Indonesia terutama timnas ya pasti kecewa berat sangat kecewa akan hasil timnas Indonesia kemarin di round 4 ya kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, Nah itu apalagi kita dihuni oleh pemain yang super mewah ya dan berkualitas padahal dan negara-negara pun yang lain Asia pun mengakui iya ya walaupun itu banyak betul potensi ya mengenai plat wasit mengenai yang bertanding dan tuan rumah yaitu bumbu-bumbu yang ada di round 4 kemarin ya. Tetapi yang kita lihat sebenarnya mah kalau untuk wasit apalagi di pertandingan lawan Arab Saudi ya itu yang kita kira dan seluruh kalian semua kita merasa dicurangi ternyata enggak ya. Itu wasit dari itu ya White ya yang sempat PSSI protes. Ternyata hasilnya sangat fair sekali hasilnya. Tapi ya di balik fair itu permainan kita yang kurang baik ya. Sebenarnya sih bukan permainan kita yang kurang baik ya. Dari aturan strategi sang pelatih ya. Dan di sini juga gue pengen mengulas bro ya semua ya. Mungkin di channel lain juga sudah banyak yang mengulas gitu ya, tapi gue dan Yudi di sini coba akan mengulas tapi lebih ke sisi ininya yuk. Jadi gue pengen mengulik itu siapa sih Patrick Kluivert sebenarnya gitu. Siapa dia gitu loh ya. Banyak memang tip recordnya sebelum dia masuk ke Indonesia banyak mengatakan dia memang penjudi online yang bermasalah mafia bola masalah dengan perjudian kayak gitu loh. Dan akhirnya kenapa kok bisa sampai ditarik sama Pak Erick Thohir dan kita pun tadinya kaget kaget tapi kita menerima dan ya sudahlah kita kasih kesempatan itu dia untuk bisa seenggak-enggaknya kita sampai titik berat penghabisan ronde 5 kalau memang kita nggak lolos di ronde 4 peringkat 2 tapi hasilnya yang sudah kita tunggu-tunggu sudah kita kasih kesempatan ternyata mengecewakan. Bener bro, kayak gue sendiri istilahnya dengan dipecatnya Coach Sintayong ya sangat kecewa banget. Akhirnya Pak Erick Thohir jajaran PSSI ya menawarkan istilahnya Patrick Kluivert gitu. Dan juga ada pengamat bola ya pandit ya kalau nggak salah si Justin dia ngomong tidak kita istilahnya kehilangan satu pelatih Coach Sintayong terus dikasih 3 pelatih di situ ada Patrick Kluivert, Alex Pastur dan Dede Lanzar. Waduh, itu meyakinkan gitu loh, meyakinkan kita sebagai pencetak sepak bola juga. Iya benar juga. Makanya kan mudah-mudahan bagus nih kayak gitu kan. Pas pengangkatan diberi bunga-bunga keindahan gitu pas mereka. Pengangkatan Patrick Kluivert kita merasa wah ini sudah compatible nih. Iya, terus si Arya sendiri bro, Arya ngomong ini suatu tim kepelatihan terbaik. Iya betul. Anjrit gue pikir pelatihan terbaik kayak gitu kan. Ya kita mikir kan ya sudahlah. Oke, pelatihan terbaik. Oke, kayak gimana nih? Kan? Jadi yang penting kita mau hasil berapapun juga yang penting kita bisa minimal tuh lolos ataupun kita ke round 5 lah. Sebenarnya kan kita peluang kita sebenarnya ada. Cuma ya dan itu dengan istilahnya dengan kata-kata manis mereka ya meyakinkan udah tinggalin STY ini gue punya tawaran bagus nih kayak gitu. Akhirnya supporter
terus pecinta sepak bola, oke deh, kita pengen tahu nih. Memang kayak semua gitu. keputusan kan dari federasi. Iya, federasi. Kita kan sebagai penonton dan juga pecinta bola ya, tinggal menunggu hasil aja. Kita support ya kan, baik lapangan maupun kita lewat televisi atau nonton bareng. Ya kan kita kan juga bangga. Kita lolos ke Piala Dunia dan juga dan kita juga bangga sekarang punya pemain-pemain yang luar biasa. Ya, didatangkan dari diaspora di luar Indonesia ya. Terutama dari Belanda. Itu sebenarnya pemainnya sudah bisa dibilang. Dan itu banyak yang baru loh. Banyak yang baru, iya. Makanya seperti Mauro Zistra, terus oleh Romani kan. Sebenarnya kalau untuk gitu. Kualitas pemain dan juga bisa dibilang tuh gaya bermain itu udah bisa dibilang setara dengan Asia. Grade A lah mereka kan? Itu. Mereka pun juga mikir pengen bawa Indonesia lolos, tapi ya masih sudah jadi bubur ya udah. Kita juga merasa kecewa ya, sekarang kecewa juga harus mengadu ke siapa kan, tetapi ya udahlah, kita sekarang mau disalahkan. Sebenarnya yang disalahkan itu ya jangan pemain, kita jangan menghujat pemain karena pemain sudah berjuang. Banyak yang menghujat, oh si A mainnya jelek, si B mainnya jelek, si C mainnya jelek. Memang kemarin terlihat ada beberapa pemain yang istilahnya kurang bagus low perform ya di bawah Roma. Memang pemain bola kan pasti ada. Dari yang tiba-tiba bagus, kadang juga menurun. Nah, tapi kan mereka sudah berjuang dan memang mengikuti aturan dari pelatih. Apa yang ditunjukkan pelatih ya dia mengikuti aja. Enggak salah. Makanya kalau ada yang menyalahkan pemain apa gimana, janganlah. Pemain juga bekerja keras, apalagi kalian lihat sendiri kan sudah pertandingan Kevin Verdong, Tom Hai itu menangis. Kita juga sebagai rakyat Indonesia juga sedih. Karena mereka tuh pengen banget membawa Indonesia tuh lolos ke Piala Dunia kan. Dan sini catatan gue ya. Itu STY itu dipecat di tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari 2025. Dan Clifford masuk itu di 8 Januari. Itu cuman beda 2 hari dipecat ya. Setelah itu langsung Clifford masuk 8 Januari. Nah, kalau gue bandingin sama sekarang ya sampai saat ini nanti gue bahas di tema berikutnya. Ini masih bimbang, masih belum ada penjelasan mengenai calon pelatih baru kita. Sampai seminggu 2 minggu nih. Padahal gitu, dari Sintayong ke Clifford itu cuma 2 sampai 3 hari. 2 ke 3 hari langsung. Nah, di sini catatan gue itu Coach Sintayong dipecat tanggal 6 Januari dalam posisi di ronde ketiga. Ronde ketiga. Nah, di ronde ketiga itu Jepang, Australia, Arab, Indonesia, Bahrain lah, Cina ya. Nah, pada waktu posisi Coach Sintayong itu masih ada, nah itu bagus ya, kita masih di peringkat ketiga. Ya, catatan gue ini Jepang di 16 poin. Dan juga jangan lupa peringkat kita itu masih di 100, kalau nggak salah di 115, 116. Ya, itu peringkat FIFA ya, Pertandingan terakhir Sintayong itu kan lawan Arab kan? Iya. Nah, itu posisi kita tuh pas terakhir lawan Arab peringkat 3. Bayangin, Jepang itu 16, Australia itu 7, Indonesia itu 6. Cuma 1 loh. Nah, sedangkan juga gue pernah ingat kata-kata coach ya, bahwa kita lebih baik habiskan di ronde 3. Ronde 3 jangan sampai ke ronde 4 karena ronde 4 itu akan berat. Nah, ronde 3. Nah, kemarin gue juga dengar dari si JJ ya, itunya kan bahwa di ronde 3 itu pas mau melawan Australia dia pengen imbang. Tuh harus imbang tuh supaya nanti lawan Cina dan Bahrain kita punya poin. Sehingga kita bisa jadi lolos langsung. Persepsinya si Sintayong ini dia pengen habis ronde 3 minimal kita peringkat 2. Betul, itu dia. Tapi itu ya dengan hasil Arab Saudi kemarin itu mempunyai peluang kita lebih besar. Nah, tapi kan setelah lawan Saudi kita dikagetkan dengan berita tersebut. Iya, betul sekali. Makanya ada situ akhirnya coach Patrick Clifford masuk tanggal 8 itu masuk. Memang meraih kemenangan memang. Pertama kali dia blunder habis-habisan tuh Australia 5-1. Kemudian menang melawan Bahrain dulu 1-0. Menang pun tuh catatan gua.
dengan dia lawan Australia, dia dengan cara egoisnya menggunakan total football yang Indonesia sama sekali belum memahami itu ya, dihajar langsung 5-1 dan akhirnya dia kembali tuh lagi ke formasi awal 3-4 ya belakang paten ya Rizky Ridho, Justin Hapner dan juga betul sekali lawan Cina memang sudah paten. Akhirnya menang. Walaupun menang 0-0 pun minimal kita harus menang kan. Nah itulah terbukti bahwa kita itu 3 kuat. Apalagi melawan Cina, tetap dipakai formasi seperti itu kan. Kan. Oke menang. Lawan Jepang kita tidak usah bahas lah. Kita emang mau pakai formasi berapapun juga emang kita agak susah lawan Jepang. Nah, yang bikin kita bikin kita kaget juga setelah round 3 kan ada FIFA Matchday. Melawan China Taipei yang akhirnya menggantikan Kuwait yang gagal. Nah, kita nggak tahu udah Kuwait kemarin gagal kenapa, mungkin ada sabotase atau gimana. Tapi lawan China Taipei dan juga Lebanon. Nah, China Taipei kita menang 6-0. Karena kan peringkatnya lebih jauh beda. Bukan kita sombong memang peringkatnya jauh beda. Nah, kemudian lawan Lebanon, itu kan permainan hampir sama dengan Irak, Arab Saudi, 0-0. Kita tidak bisa bikin rekor, tapi penguasaan bola kita menang. Banyak sih, tapi untuk shot on goal dalam itu nggak ada. Dari situ mungkin Patrick Clifford melihat bahwa kan dari lawan Cina Taipei dan juga Lebanon itu kan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dari situlah makanya Patrick Clifford tuh yakin bahwa oke, 4-2-3-1 gue patenin. Ini gue udah pasti pakai formasi seperti ini. Tapi kan kenyataannya lawan Cina Taipei. Ya kan, Cina Taipei itu ya istilahnya mau pakai formasi berapa kalau memang kita sudah menang. Lawan Lebanon 4-2-3-1 diparkir bus. Ya kan? Nah, kita nggak bisa nembus, tapi tetap pakai 4-2-3-1. Nah, dipakailah kalau melawan Arab Saudi. Arab sendiri hitungannya. Oke, nggak apa-apa, 4-2-3-1 dipakai. Cuma komposisi pemain yang kita kaget dan kita bikin kecewa itu dia. Itu makanya. Nah, disitulah. Maka disitulah ketika dia istilahnya egonya dia tetap menggunakan strategi yang 4-3-2-1 ya, belakangnya 4 itu, dan dengan komposisi pemain yang istilahnya sebenarnya sangat sekali tidak diharapkan ya. Kalau gue bilang tidak masalah pakai 4-2-3-1, 5-3-2, 5-4-1, asalkan komposisi pemainnya itu benar. Nah, yang kita lihat kemarin starting line up sebelum bermain lawan Arab Saudi, kan starting line up bikin kita kaget. Banyak yang dicadangin, Tom Hai cadangin. Oke, Kevin Peno cedera. Tapi nah, Yakob Sayuri tidak bermain di posisi aslinya dia. Mungkin kalau posisi asli di posisi bek kanan, dia tuh harus punya 3 bek karena Yakob Sayuri kan posisinya lebih maju. Nah, dan juga Beka Putra dipasang. Memang ketiga pemain itu bermain di underperform, di bawah performa, tapi mereka sudah berjuang. Sebenarnya kan mereka ngikutin arahan pelatih. Formasi 4 lah, 3 apa gimana. Buktinya hasilnya apa? Kita dibombardir kan di posisi kanan ini. Posisi dengan kita kalahnya terhadap Arab Saudi ya 3-2 ini, terus dengan komposisi yang janggal sangat-sangat janggal, yang seharusnya pemain jangan dulu dimainkan seperti kayak Marco, Beckham Putra hitungannya. Pertandingan Arab itu kan hidup mati. Bukan kita mengatakan dia jelek. Tapi memang belum waktunya kayak itu. Belum waktunya mungkin nanti babak kedua jadi starter ya. Minimal kita kan 30 menit pertama atau 5 menit pertama kita harus bisa mencetak gol ataupun bisa memenangkan pertandingan di awal babak pertama itu. Tapi awal babak pertama yang dipasang seperti itu dan juga tipikal permainan kita beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Makanya dengan kejadian lawan Arab ini dengan komposisi yang tidak semestinya. Nah, banyak akhirnya para supporter pecinta sepak bola netizen itu beranggapan ada permainan, ada mafia di situ. Betul. Sengaja untuk kalah kayak gitu. Kenapa? Karena apa ya? Pertama dari permainannya, dari starting 11-nya yang sangat sekali nggak kita bayangkan seperti itu. Terus yang kedua sendiri, nah itu ada selentingan katanya si Patrick Clifford bertemu dengan pejabat Arab katanya. Itu katanya isu-isu. Sebenarnya kan itu isu, cuma dengan hasil seperti itu dan komposisinya seperti itu, kita kan menjadi berpikir, kita menjadi menduga-duga apakah benar, apakah begini. Indonesia memang bukan hanya sekarang aja, di round 3 pun kita mungkin emang
sengaja dibuat tidak lolos apa gimana dengan cara apapun. Kita tahu sendiri lah Timur Tengah itu apalagi satu dan Arab Saudi ya kan selalu dianakmaskan oleh AFC. Nah pasti itu dia, makanya dengan adanya isu ketemu dengan pejabat-pejabat Arab, nah itu kan kita menjadi semakin wah ini kok ini. Apalagi dengan hasil kita kekayaan kita. Dan juga kan sebelum Patrick Kluivert istilahnya kita main di ronde 4 ya, Arab sama Irak kan dia ke Belanda dulu tuh, Iya, Belanda dulu. Ya kan, Belanda dulu kurang lebih berapa lama gitu, setelah itu persiapan. Nah, ya gue khawatirin itu dia di Belanda ngapain gitu loh. Ketemu dengan siapa, sebenarnya yang akhirnya apakah ada terjadi deal-dealan di situ. Sebenarnya itu banyak loh. Itu perlu sangat, gua rasa sih perlu adanya suatu investigasi di situ. Kalau pelatih timnas ataupun klub sebenarnya itu harus lebih menetap itu di tempat dia latih. Nah itu dia bro, jangan bolak-balik. Oke, kalau misalkan jeda waktunya panjang, oke nggak jadi masalah. Padahal ini kan waktu tinggal mepet. Sebenarnya seharusnya contoh Kosin itu kan menetap di Indonesia, kan? Betul, ataupun pelatih siapapun juga. Selama ini pasti ada standby di Indonesia, karena kan pelatih Indonesia. Tapi ini bolak-balik seharusnya mereka itu standby karena kenapa? Hitungannya dia beradaptasi dan juga dia bisa mencari dan juga memikirkan pemain mana yang bagus dan ini gimana bisa sharing apa gimana. Ya kan mereka balik ke Belanda, balik ke sini itu memakan waktu dan juga waktunya mepet. Nah, dan sama sekali istilahnya dia tidak terpikirkan bagaimana untuk menggunakan strategi yang baik. Namanya pelatih itu harus seenggaknya minimal tuh harus lama menetap di tempat yang dia latih seharusnya. Tetapi ini enggak. Bolak-balik. Nah, itulah yang menjadi apa namanya besar dari itu. Maka dari itu, ya kan? Ya beginilah timnas Indonesia kita ya. Setelah itu penonton terakhir lawan Irak gitu ya. Kalau untuk lawan Irak sih oke, permainan lebih berubah. Dan juga posisi pemainnya juga Apin juga nggak pas juga. Karena nggak pas, cuma untuk komposisinya lebih bagus dibandingin lawan Arab. Pemainnya lebih bagus, cuma yang kita sayangkan kenapa pemain utama tidak diturunkan. Seperti Ole yang seharusnya atau udah sehat disembuh atau segera dimainkan. Miliano babak kedua. Nah, yang lawan Arab pun ya kan Ole sama Zisa nggak dimainin, malah Miliano itu menjadi striker murni. Ya kan. Nah, kiri kanannya Bekabus sama Ragnar. Gimana maksud itu, tujuannya apa? Untuk apa? Kayak gitu. Sebenarnya kan itu kan jangan coba, itu namanya coba-coba loh. Ya kan? Nah, baru dipasanglah babak kedua pun juga dipasang yang bukan posisi aslinya dan juga bisa dibilang kurang bagus, kurang ini. Jadi kita merasa kenapa nih lawan Arab seperti ini? Saking pedenya kah ataupun memang ada hal yang janggal kah apa gimana? Ada kecurigaan besar di situ. Pas dia lawan Irak baru digituin penampilan kita babak pertama, babak kedua barulah agak sedikit turun dan pemain utama baru babak kedua dipasang. Seharusnya kan babak pertama dipasang, kan dibilang babak pertama itu harus kita mencuri poin agar kita tuh babak kedua bisa enak mainnya. Dan jangan sampai kita di bawah tekanan. Lawan Arab seperti itu kita di bawah tekanan, karena kenapa? Ya itulah komposisi pemain kita. Dengan hasil tidak bagus ya di dua permainan Arab dan lawan Irak sendiri kayak gitu, akhirnya banyak pecinta sepak bola, supporter ya menggunakan istilahnya berpikir liar lah. Ada apa ini kayak gitu? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Yang seharusnya itu sangat diperjuangkan, kan tinggal melangkah lagi. Saya sebagai pecinta timnas greget sekali, sangat greget sekali. Akhirnya banyak supporter beranggapan ini udah nggak benar, ini ada mafia di belakangnya memang yang sengaja menghambat supaya Indonesia maju. Makanya kan banyak yang berspekulasi. Spekulasi yang A lah, yang B, yang ini. Makanya kayak Pak Andre Rosen sendiri ya katanya spekulasi. Ada permainan lah, ada 2S yang katanya macam istilahnya yang mengontrol timnas sendiri, yaitu Susi Hataji ya, jadi merupakan
bisa dikatakan tangan kanan dari Pak Erick Thohir dan juga agen dari Clifford sendiri, itu Sofyan. Itu baru gitu. Sekedar hanya wacana, tapi kan belum terbukti. Tapi ya itulah menjadi isu hangat di timnas saat yang ini. Selalu seperti itu. Dan gue rasa ini seharusnya dengan kejadian seperti ini, yang tujuannya supaya tidak terulang kembali hal-hal seperti ini, itu perlu adanya investigasi dan sangat perlu, dan harus ada tindakan tegas dari Presiden, terutama Bapak Erick Thohir. Karena kenapa? Mau kita timnas seperti ini terus, percuma pemain denaturalisasi sudah berjuang, sudah menumpahkan semuanya tenaganya untuk negara kita, tetapi kecuali hasilnya itu benar-benar murni main, kita kalah. Nah itu kita hormatin. Dan netizen pun juga masyarakat Indonesia pun yang ada di Indonesia, pecinta sepak bola terutama timnas, itu sebenarnya dari dulu kita untuk mencoba dulu Sinteyong ya kan. Sampai kapan dia selesai? Sampai kapan kita tuh berhenti? Karena kenapa? Karena kalau kita bukan membela Sinteyong apa gimana. Ini kita terus ke fakta ya. Realitanya ya. Realitas seperti ini. Kalau misalkan Sinteyong masih melatih, ya kan, dikasih kepercayaan dulu sampai kualifikasi selesai. Nah, mereka hasil kemarin misalkan kalah lawan Arab 3-2 dan juga lawan 1-0, tetap lawan Sinteyong. Itu para masyarakat Indonesia dan juga semuanya warga negara Indonesia yang menonton dan juga yang menikmati tim Indonesia itu tidak akan kecewa karena perjuangan dari Sinteyong itu dari ronde pertama loh sampai dengan ronde keempat kita bisa lolos, kita negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke ronde 4. Ini cukup menyesakan sekali ya tengah jalan. Makanya dari itu yang bikin menyesakan, pergantian bukannya malah bagus, malah menurun. Nah, mendingan yang katanya satu pelatih diganti dengan 3 pelatih. Nah, itu yang katanya kepelatihan terbaik. Pelatihan terbaik, lo bayangin. Memang belum tentu juga kacau. Kalau untuk Sinteyong belum tentu juga kita bisa, tapi kan seenggaknya dicoba dan juga dihargai dulu lah sampai kualifikasi berapa. Belum tentu juga kita bisa lolos ya kan, tapi kalau sudah nggak lolos dengan skor kemarin, kalau Sinteyong melatih, ya kita sebagai warga negara juga penyelesaian kualitas, ya udah terima kasih sama Sinteyong karena dari ronde pertama, ronde keempat dia sudah berjuang. Nah, kita ya udah mau diberhentikan atau di mana itu sampai saya sih, karena kita ya udah selesai. Dan dia menyakitan lagi bro. Itu menyakitan lagi setelah dia kita kalahkan ya. Dia kan langsung cabut ke Belanda. Itulah yang bikin misalkan apalagi yang nonton di Jeddah ya. Iya, ditampak istilahnya datang seharusnya maaf menyalami. Itu kan sudah menjadi tren kita ya. Mengelilingi penonton dimanapun kita semua. Pemain sudah mengelilingi, manajer juga Bapak Sumadi terima kasih sudah mengelilingi. Tapi pelatih semua kepelatihan tim kepelatihan itu tidak ada yang menyambangi area supporter. Itu yang bikin tanda tanya, kok tiba-tiba langsung pulang ke Belanda. Seharusnya ada klarifikasi, minta maaf atau mungkin bikin press conference lah ya, kita minta maaf apa gimana walaupun nggak nyamper. Sebenarnya kan tanggung jawab lah. Ini tanggung jawabnya malah lari dan juga lepas tanggung jawab itu aja ya kan. Dan akhirnya mereka ngoceh sendiri negaranya gitu loh. Dan menyalahkan istilahnya menyalahkan program yang sudah ini dan juga katanya bukan suatu target sebagai. Jadi targetnya itu terlalu realistis, terlalu tinggi untuk timnas Indonesia tuh lolos ke Piala Dunia. Sebenarnya bisa dipatahkan sebenarnya karena nggak ada yang nggak mungkin dengan pemain kita yang sudah oke, ya kan. Seharusnya kita bisa dong. Banyak negara-negara yang baru pertama kali kayak contoh negara Afrika, Cape Verde, Curacao itu lolos loh Piala Dunia. Dengan manajemen dia yang baik, pelatih dia yang oke. Curacao kan dulu sempat di Patrick kan? Iya, akhirnya diganti sekarang kan. Nah, sekarang lolos. Udah lolos ya. Cape Verde juga lolos, yang baru pertama kali ngerasain. Nah, terbukti kan berarti nggak jaminan juga kalau misalkan apa yang diomongin oleh tim pelatihan sana ketinggian targetnya lah. Alasan mereka saja. Pemainnya masih belum layak untuk masuk Piala Dunia. Sebenarnya nggak ada alasan seperti itu. Kayak Curacao dan Cape Verde, layak nggak mereka pemainnya? Enggak kan? Tetapi apa? Lolos. Intinya kan berarti mereka kerjasama tim yang baik, yang bagus. Nah itulah yang harus dibenahi sekarang, yang harus dirubah ya. Jadi
biar nanti menatap 2030 nanti. Nah itu kita bisa lolos dan masuk ke Piala Dunia karena kita sudah belajar pengalaman dari sekarang. Padahal kita sudah selangkah lagi itu. Kalau misalkan ronde 3 out ya udahlah. Ya kan? Dan oke bro, jadi kesimpulan kita untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya. Jadi poinnya, jadi gua ambil poin bahwa gue pengen tahu sebenarnya itu siapa Patrick Kluivert yang katanya dia juga ada kasus masalah penjudian ya. Itu dan dulu, juga dari dulu ya. Itu dari dulu udah ada isu seperti itu. Dan juga dari agennya juga Sofyan Aswandi itu mungkin salah satu juga agen dari mafia juga kita nggak tahu juga. Itu mungkin kita kan hanya sekedar kita dengar berita-berita tetapi kalau itu faktanya pakai seperti apa ini mungkin harus ada investigasi. Walaupun emang susah ya ada susah sih, kita investigasi aja kesalahan dari pihak mana sih hitungannya. Nah itu harus dibenahi karena untuk maju ya harus diinvestigasi dan harus tindak tegas. Jadi kesimpulannya intinya gitu. Di sini pastinya kita semua supporter kecewa, sangat kecewa, terutama sama Pak Erick Thohir, sangat kecewa sekali dengan pergantian pemain begitu cepat dan akhirnya kita tidak lolos ya. Tidak lolos pun mereka beranggapan bahwa targetnya sebenarnya 2030 ya. Gokil juga gue pikir ya. Nggak realistis juga, padahal kalau kita bersungguh-sungguh yuk di situ kita timnas kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Ya sekarang istilahnya sudah banyak revitalisasi, sudah target kita yang benar-benar kan awal pertama kali emang targetnya kita harus minimal lolos. Ya sekarang jadi berubah ke 2030. Ya, nanti 2030 berubah lagi ke 2034. Nanti kita bahas, bro. Kita bahas. Nah makanya mungkin kalian semua sampai sekarang masih istilahnya masih nggak terima kalau Indonesia nggak lolos. Kita juga sebenarnya nggak terima, cuma ya gimana? Masih ada kesempatan lagi untuk 4 tahun, tapi kan banyak pemain yang sudah tidak bermain pasti. Mereka yang menangis, yang sedih itu mungkin merasa Piala Dunia depan ya nggak belum bisa main lagi juga. Ya kan, ya itulah makanya mungkin kalian semua yang masih kecewa, masih belum bisa move on dengan kalian Indonesia dengan tidak lolos Indonesia. Ya kita juga ya sebagai ini sama juga kita juga kecewa, makanya dari itu ya kita harus dukung terus dan juga support terus untuk timnas kita Indonesia kita ya. Jadi jangan berhenti dari sekarang karena ya ini udah mulai ada sedikit perubahan ya. Iya, nanti coba kita bahas di berikutnya bro. Oke, mungkin di yang tema pertama ini kita akhiri yuk. Karena yang sudah kita sampaikan semuanya. Mohon di komentarnya ya bro ya, semuanya lu like and comment, digibahin bola pastinya. Kita akan coba mengupas semua permasalahan persepak bolaan di Indonesia, khususnya di timnas Garuda kita yang lagi sakit. Mungkin kalau ada yang unek-unek dari kalian semua, tapi yang positif ya, jangan yang terlalu negatif. Mungkin nanti bisalah kita saling sharing. Iya. Oke. Sorry, sebenarnya yang sakit parah bukan timnasnya bro. Iya, tapi federasinya kayaknya. Oke, gitu aja. Gue Adi di sini. Gue Yudi. Terima kasih, thank you semuanya. Jangan lupa like and comment ya. Digibahin bola pastinya. Lu semua sehat selalu buat lo. Ciao.